Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-58 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka, bagian yang keempat. Di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam neraka adalah dosa wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku bahwa sebagian besar penduduk neraka adalah wanita. Mereka telah ingkar. Dikatakan kepada beliau, apakah mereka ingkar kepada Allah? Beliau bersabda, mereka ingkar kepada suami-suami mereka, mengingkari kebaikan-kebaikan mereka. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, sekian lama, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak membuat dia senang, maka wanita tersebut akan berkata, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang wanita yang salihah hendaklah bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suaminya, karena dengan sebabnya Allah SWT menjaga dia sebagai seorang istri, menutupi kekurangannya, menunaikan hajatnya, dan lain-lain. Dan secara umum, bersyukur kepada orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita, diperintahkan di dalam agama Islam. Apabila seseorang tidak bisa membalas, maka hendaknya dia mendoakan dengan kebaikan, baik di hadapan orang tersebut, maupun tidak di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dengan kebaikan, sampai kalian merasa bahwasanya kalian telah membalas kebaikannya. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dan di antara dosa yang membahayakan kehidupan seorang hamba di akhirat adalah 3 dosa yang tercantum di dalam sabda Nabi SAW. 3 orang yang Allah haramkan masuk surga: pecandu khamr atau minuman keras, anak yang durhaka, dan dayyuth, yaitu laki-laki yang membiarkan kejelekan di dalam keluarganya. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Seorang kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan di dalam keluarganya dan memfasilitasi, dikhawatirkan terkena ancaman ini. Seorang kepala keluarga dituntut untuk tegas dan lembut dengan keluarganya. Rasa sayang bukan berarti harus memberi segala yang diminta, dan mendidik mereka untuk taat tidak identik dengan kekerasan. Istri dan anak adalah ujian dan titipan Allah. Kewajiban kita adalah mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan keluarga kita dari neraka, dan hidayah di tangan Allah SWT. Dan di antara dosa yang membahayakan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan di antara bentuk durhaka adalah menyakiti orang tua dengan lisan, dengan sikap, ataupun dengan tangan. Seorang muslim dan muslimah diperintah untuk berlemah lembut kepada orang tua, merendahkan diri di hadapan mereka, dan menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan di antara bentuk bakti yang paling berharga kepada orang tua kita adalah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan menuju cahaya tauhid, sunnah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dosa yang membahayakan adalah dosa seorang pejabat yang menipu bawahan atau rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah berikan jabatan, kemudian dia mati dalam keadaan menipu bawahan atau rakyatnya, kecuali
Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk menipu kepada rakyat adalah tidak menasihati mereka demi keselamatan dunia dan akhirat mereka, tidak memenuhi hak-hak mereka, tidak berbuat adil di antara mereka, dan lain-lain. Maksud diharamkan masuk surga di sini, bahwasanya pelakunya tidak bisa masuk surga secara langsung, namun dia berhak untuk diazab di dalam neraka terlebih dahulu apabila Allah menghendaki. Ini adalah beberapa contoh dosa-dosa besar, dan para ulama telah mengarang buku khusus tentang dosa-dosa besar. Kita pelajari supaya kita bisa menjauhi. Keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadabnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Dan azab neraka bagi para pelaku dosa besar, meski tidak selamanya, namun bukan sesuatu yang ringan. 1 menit dibakar dengan api dunia adalah perkara yang berat. Maka bagaimana dibakar dalam waktu yang lama dengan api akhirat yang jauh lebih panas? Rasulullah SAW bersabda, api kalian adalah 1 bagian dari 70 bagian dari neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran di dalam menahan hawa nafsu di dunia bagi seorang muslim jauh lebih ringan dan lebih mudah daripada kesabaran di dalam menghadapi azab neraka di akhirat. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.